Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum lanjut, tekan tombol subscribe, like dan komen agar syiar dakwah tetap menggema seantero jagat raya. Kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menakjubkan. Tidak satupun anak manusia yang biografi dan sejarahnya dikupas secara detail, komplit, menyeluruh dan transparan melebihi sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tokoh yang satu ini ditulis oleh setiap generasi manusia dari masa ke masa dengan pendekatan yang berbeda-beda, sehingga tulisan mengenai dirinya terus hidup dan berkembang, tak lekang oleh zaman dan tak tergilas oleh waktu. Sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejarah hidup yang menggambarkan kepribadian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara utuh dan menyeluruh. Sirah bukan sekedar biografi dan sejarah, karena penulisannya didasarkan pada periwayatan sumber-sumber otentik. Sirah lebih objektif dari penulisan biografi dan sejarah, sebab ditulis sesuai dengan realitanya tanpa penyembunyian dan pengurangan informasi sedikit pun. Kegiatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk sholat, zakat, puasa, haji, jihad, pergaulannya dengan keluarga dan masyarakat luas dengan mudah dapat ditemui di berbagai buku sirah. Masa lahir anak-anak, remaja, dewasa, menikah hingga meninggal menjadi perhatian sirah. Aisyah radhiyallahu berkata, jika Muhammad itu menyembunyikan sesuatu dari Allah, maka ia pasti akan sembunyikan ayat ini. Quran Surah Al-Ahzab ayat 37 tentang perintah menikahi Zainab. Hal tersebut karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengubah tradisi pernikahan kaum jahiliyah dan menghadapi tuduhan-tuduhan mereka karena menikahi mantan istri anak angkat yang menjadi pantangan di kalangan mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan untuk menegaskan berlakunya hukum bahwa menikahi mantan istri anak angkat diperbolehkan dalam Islam dan pengharaman penisbatan anak angkat kepada ayah angkatnya. Dalam peristiwa lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendapat teguran dan pembetulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan sesuatu. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengadakan pertemuan penting dengan para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Ubay bin Umayyah bin Khalaf dan Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkesan mengabaikan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum, sehingga beliau langsung mendapat teguran dari Allah dengan turunnya wahyu sebagaimana termaktub dalam surah Abasa. Berbagai peristiwa yang dalam perspektif kaum muslimin menjadi pelajaran berharga dan dalam tahap tertentu menjadi bahan kritikan dan ejekan kaum orientalis tersebut tetap menjadi bagian dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan agar menjadi suri tauladan yang baik di semua bidang dan contoh ideal hidup manusia, sehingga kepribadian dan perilakunya dipelihara dari kesalahan dan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari itu, agar semua teladan hidupnya menginspirasi umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang pasti pula realitas kepribadiannya lebih indah dari semua pensipatan yang diberikan kepadanya. Beliau adalah profil manusia terbaik dari sisi akhlak maupun fisiknya. Beliau paling tampan di antara orang yang tampan
tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Wajahnya memancar bagaikan matahari dan bulan, serta paling mirip dengan Al-Khalil Ibrahim alaihi salam. Perhatikanlah pengakuan Amr bin As yang pada saat sakaratul maut berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah mataku dipenuhi olehnya semata-mata karena aku memuliakannya. Jika aku diminta untuk menyipatinya, maka aku tidak mampu, karena aku tidak memenuhi mataku kecuali dirinya. Wallahu a'lam bissawab." Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.